Pemirsa, peristiwa tewasnya dua bocah kakak beradik di pesisir barat Lampung menyisakan duka sekaligus keprihatinan. Kasus ini kembali mengingatkan kita pada pentingnya perlindungan anak, terutama di lingkungan terdekat mereka. Untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung langsung dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Ibu Ai Mariati Soliha. Selamat pagi, Ibu Mariati. Ya, selamat pagi, Mbak Gracia, Mbak Jessica. Ya, bagaimana KPAI menanggapi kasus tragis ini? Pertama, ini satu pukulan telak ya bagi kita semua. Anak-anak yang seharusnya bermain di tempat yang aman, ternyata bisa menimbulkan ya hal yang sangat fatal. Apalagi sudah izin pada keluarga ya. Tentu kami semua berduka dan ini menjadi otokritik bagi kita semua bahwa ruang aman bagi anak kita itu semakin sempit ya. Jangankan yang mungkin tidak diketahui keluarga, yang diketahui keluarga dia pergi pun ada ancaman sedemikian rupa. Ya. Bagi kami tentu ini memaksa kita, mengikat kita, aturan perundangan sudah jelas bahwa bukan hanya pemenuhan hak ya keamanan di dalam keluarga, kenyamanan di dalam keluarga, tetapi lingkungan, area bermain, zona dia ke sekolah, ruang-ruang dia berada di masyarakat. Ini sungguh menjadi keprihatinan kita gitu. Terutama sudah sampai pada hal yang sangat fatal yaitu merenggut nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami meminta kepolisian segera bertindak cepat ya. Ini akan menjadi daya cegah keberulangan. Kalau kita melihat misalnya otopsinya sejauh mana, ini juga kami minta dibuka di ruang publik adakah kekerasan seksual pada dirinya. Misalnya apakah hanya luka-luka yang tadi disampaikan ya, tetapi apakah juga ada indikasi bahwa pengerusakan misalnya alat vital dan lain sebagainya. Ini tentu akan cukup membantu kita dan memberi daya dukung bagi masyarakat untuk memiliki awareness ya, kewaspadaan dan memastikan bahwa keluarga akan aman, baik itu dalam lingkungan keluarga di dalam maupun kemana zona bermain anak-anak ini berada. Nah, ini yang terus kami lakukan koordinasi percepatan atas otopsi ini menjadi alat ya untuk menganalisis, kemudian juga pelaku yang saat ini masih buron. Tentu ini kegelisahan kita ya, karena kalau ini masih ada peluang-peluang dia bebas dan lain sebagainya, tentu ruang ramah anak ini juga masih terancam ya. Upaya-upaya kita juga masih menimbulkan kekhawatiran yang berkelanjutan. Jadi kami sedang melakukan ini tentu dengan pemerintah daerah, saya akan segera menuju pada ruang aman anak ini bagaimana nih supaya situasi dan kondisi untuk pesisir barat berbeda dengan Bandar Lampung gitu ya, berbeda misalnya dengan Jawa pada khususnya misalnya di Jakarta. Membangun ruang ramah anak ini memang membangun sebuah kesadaran lokalitas ya, pendayagunaan di tingkat kearifan lokal, tetapi kepedulian dan juga komitmen serta aturan bersama ini kita sudah memiliki standarisasi itu. Jadi ini kami sudah melakukan berbagai koordinasi terlebih dahulu di awal gitu, terutama pada konteks korban dan keluarga ya, sehingga harus betul-betul segera karena percepatan penanganan anak menjadi prasyarat atas sebuah tindakan perlindungan ya. Ini yang kami lakukan Mbak Grace, Mbak Jessica. Baik Bu Ai, ini terkait dengan ruang aman yang semakin sempit. Ini kasus sudah terlihat atau sudah bisa kita lihat ini dari tanggal 15 ya, atau kita lihat ini dari pekan lalu. Hingga saat ini bagaimana pengawalan KPAI, apakah ada temuan-temuan terbaru atau rekomendasi yang diberikan pada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas? Ya, ini sedang on the track ya, kemarin dengan Polda, lalu Polres juga beberapa hal termasuk otopsi ya hasil-hasilnya, tapi kami belum menemukan tadi bahwa informasi mengenai misalnya ancaman terhadap seksualitas ya, terutama anak-anak ini usia 8 sampai 4 ini kan ada sisi kerentanan secara fisik dia sangat masih lemah ya, daya cegah misalnya melawan dan lain sebagainya. Ini anak-anak kita di bawah 10 tahun ini kan ada sisi kerentanan kelemahan ini gitu ya, dan bahkan ya memang tumbuh kembang dia itu seharusnya tidak menjangkau area-area yang jauh dari keluarga gitu. Ini yang pertama. Tentu berikutnya adalah percepatan atas langkah-langkah terukurnya gitu. Saat ini saya kira
kalau DPO itu berapa waktu ya? Apakah sudah harus tunggu sebulan dulu baru dikeluarkan daftar pencarian orang misalnya? Nah ini masih suasana ini yang kami juga masih berikan waktu yang cukup, tetapi kami terus ya lakukan koordinasi cepat sehingga ini kan menjadi presiden di lingkungan tersebut. Kekhawatiran berlebihan, misalnya anak-anak kemudian menjadi stigma di lingkungan, selangkah dari rumah pun mereka takut misalnya ya, tentu kami juga ingin memastikan bahwa pemerintah daerah menindaklanjutinya dengan gitu ya, menyampaikan informasi yang benar sedang dilakukan terus pengusutan, tetapi juga tidak berlebihan dalam melakukan secara wajar kehidupan sosial politik, sosial budaya ya anak-anak kita. Nah ini dua hal yang harus kita selaraskan sehingga koordinasinya bukan hanya dengan kepolisian, tetapi pemerintah daerah secara umum ya yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Dan di hilir kami berharap gitu ya, mari lakukan kembali kedisiplinan positif, pengasuhan, pola asuh yang itu terintegrasi di dalam keluarga. Ruang aman utama itu di keluarga. Kalaupun ada izin segala macam, ini anak-anak yang sangat baik ya Mbak. Dia pergi kemana ngomong dengan orang tua, disitulah gitu ya. Kita semua harus mampu menunjukkan empati luar biasa ketika anak-anak ini juga bermain ke ruang lainnya. Salah satunya misalnya kita juga menyampaikan kepada siapapun, misalnya nitip nih anak saya ada di kebun atau bagaimana gitu. Nah ini ada mari kita dukung pola asuh positif yang lebih optimal dalam keluarga. Tentu saja kita sedang tidak bicara siapa yang salah nih, siapa yang benar. Tetapi ini menjadi daya tahan pertama. Ketika keluarga memiliki awareness yang sangat kuat ya atas keamanan anak, maka akan tercegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi ruang-ruang ini sama-sama dan sekaligus pemerintah daerah ya nanti untuk mengembangkan ruang layak anak ini seperti apa. Kalau hari ini ada dari pemerintah pusat ada program nasional ya RBI Ruang Bersama Indonesia, saya kira yang paling utama adalah ruang aman bermain bagi anak. Ini yang harus kita utamakan sejalan ya. Situasi dan kondisi kita hari ini memang masih situasinya ruang aman kita masih sempit dan anak-anak membutuhkan kreasi, eksplorasi yang memang hak-hak hidupnya mereka untuk bisa berpartisipasi penuh. Bu Ai. Ya, Bu Ai, ini kan kalau kita melihat kejadiannya sudah terjadi dan ini mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap anak ya. Nah, bagaimana cara menguatkan literasi perlindungan anak di komunitas, khususnya untuk komunitas terpencil atau pedesaan seperti pesisir barat yang terjadi di Lampung ini? Ya, sebenarnya untuk struktur masyarakat ya di kota kabupaten ini sudah memiliki lokus atau perangkat ya. Misalnya di masyarakat kita itu mungkin ya sangat dasar itu adalah ada teman-teman di tingkat PKK gitu ya, di tingkat komunitas itu ada remaja masjid misalnya, atau anak-anak kita berkelompok ada sanggar-sanggar tari gitu ya. Lalu ya saya kira ruang-ruang yang sudah privat misalnya arisan gitu dan lain sebagainya, terutama majelis taklim itu memang agak kelihatannya agak kurang ya momentum untuk memperkuat pengasuhan keluarga dan juga pemahaman atas perlindungan anak-anak. Ini sesungguhnya perangkat yang dimiliki secara konvensional, tetapi memang langkah perlindungan yang dimaksud itu seolah-olah hanya berhenti pada misalnya contoh ya imunisasi gitu ya, praktek tambahan makanan ASI, atau mungkin anak-anak aktivitas keagamaan dianggap itu menjadi upaya optimalnya. Padahal itu upaya positif yang kemudian dioptimalisasi. Nah, kami sebetulnya melakukan dukungan mainstreaming atas perlindungan anak, apalagi sekarang itu kelompok masyarakat sangat banyak ya, diantaranya adalah grup-grup misalnya PATBM ya, ada diantaranya juga perlindungan anak berbasis masyarakat lainnya yang itu sebetulnya sedang mengkampanyekan, mendudukan bahwa posisi anak ini dilindungi bukan hanya di keluarga tapi di masyarakat. Namun kelihatannya memang ini peningkatannya belum terstruktur menjadi sebuah dukungan yang dikuatkan dalam pemerintah daerah. Kalau hari ini kota kabupaten layak anak misalnya di kabupaten pesisir barat, ini saya belum cek ya, apakah juga sudah menunjukkan ada peningkatan kualitas tersebut. Nah, karena ruang aman bermain anak ini pasti akan ditopang oleh kebijakan.
gitu ya. Bukan semata-mata tadi hal konvensional, kami sudah kok kegiatan anak-anak banyak di tempat ibadah misalnya ya, di Karang Taruna dan lain sebagainya. Bukan hanya sebatas itu, tapi rapat RT, rapat di tingkat RW itu sudah sekian banyak mengulas bagaimana peningkatan kualitas perlindungan anak di tempat kita gitu. Baik. Nah, ini yang menjadi PR bersama. Sekaligus ini memperkuat tadi daya asuh atau daya pemberdayaan di tingkat pola asuh di dalam keluarga. Nah, kami juga melihat ya masih ada gap itu gitu. Sementara regulasi di tingkat pemerintah daerah memang sudah hampir seluruhnya mengacu pada kota kabupaten layak anak, tapi perangkat ke bawahnya, keberdayaan misalnya dinas pemberdayaan perempuan, keberdayaan dinas sosial ditopang dengan keikutsertaan partisipasi masyarakatnya. Saya melihat ini masih ada gap. Sehingga hilirnya adalah ketika case-case ini muncul, kita itu sudah menemukan di mana kelemahannya. Di antaranya bagaimana membangun sebuah pemberdayaan masif di masyarakat terkait perlindungan anak. Gitu ya, anak ini sejauh 10-20 meter atau mungkin bahkan karena ini ruang terbuka yang ternyata lebih banyak, misalnya ada ladang-ladang ya, ada kebun-kebun, itu saling menginfo bahwa anak kita ada di sana, bahwa masyarakat itu juga menjadi mata dan hati keluarga. Nah, selanjutnya memang perlu dilakukan pendekatan yang lebih struktur gitu Mbak Jessica. Jadi kami melihat gap di lapangan yang terus kami lakukan koordinasi ya, sinkronisasi adalah upaya bersama pemerintah daerah membangun sebuah ketersinambungan antara program misalnya ya kementerian lalu pemerintah daerah yang itu bertujuan pada perlindungan anak. Regulasinya sudah ada gitu ya. Malah memang kadang-kadang terobosan itu regulasinya nanti gitu. Bagi kami itu tidak menjadi persoalan ketika memang dibangun atas leading sektor yang melakukan gerakan ini, ya, bukan hanya inisiatif individu gitu, dan juga mungkin tanpa menghormati hak anak lainnya. Nah, ini Mbak yang kami akan tindak lanjuti ya untuk jangka panjangnya memang dampak-dampak dari program dan regulasi serta di lingkup pemberdayaan keluarga, karena kalau ini ternyata belum ada gitu ya peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas dan kebijakannya malah di rencana anggaran daerahnya tidak ada, ya inilah gitu ya kita akan bertemu dengan situasi-situasi yang jauh sangat fatal bagi anak-anak. Baik, sinkronisasi dan gap terkait dengan peraturan dan juga pasal-pasal ini masih menjadi PR dan ini menjadi pembahasan jangka panjang. Tapi yang sekarang kita di depan mata, Bu, ini di Kabupaten Pesisir Barat. Apakah KPAI saat ini memiliki perlindungan khusus bagi ruang aman anak-anak di sana setelah ada kasus tersebut, Bu, pada pekan lalu? Ini jadi catatan untuk mengeluarkan rekomendasi. Kami tidak ada pengaduan langsung, tetapi ini menjadi atensi ya. Jadi karena sangat darurat gitu ya situasi ini, sampai ada 2 nyawa anak-anak kita, sampai berhari-hari kita belum tahu nih bayangan siapa pelaku. Tentu ruang aman bermain bagi anak ini menjadi satu tindak lanjut utama ya. Sehingga di pesisir barat ketika kita lihat misalnya pendapatan asli daerah lalu dibagi dengan misalnya ya fasilitasi sarana prasarana umum yang itu juga menunjang dan menjadi salah satu alat bantu bagi kelompok rentan ya, diantaranya misalnya anak perempuan, maka itu yang harus kita prioritaskan. Kami akan mendukung itu gitu loh. Kalau memang kebutuhannya adalah pedoman dan regulasi SOP, kita akan bantu karena tugas kami adalah memberi masukan usulan untuk kebijakan. Ya, lalu bagaimana soal anggaran dan pendapatan daerah? Ini juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan utama. Kita dengar suara anak, Pak. Ini yang sekiranya menjadi musrenbang ya di tingkat musrenbang desa misalnya, lalu di kecamatan dan di tingkat kabupaten. Kami melihat juga kebutuhan anak ini belum bunyi karena tidak bertanya langsung pada anaknya. Kami akan cek itu juga gitu. Sekalipun memang sudah ada lalu tidak dilakukan, maka ini alat koreksi kita. Ya, bukan hanya KPAI kelembagaan, tapi paham bahwa ada alur yang luput dari penerjemahan atas pemerintah daerah. Berarti kita masih menunggu nantinya untuk pemerintah dari pemerintah daerah untuk memperhatikan APBD untuk diprioritaskan dan juga harapannya adalah pihak kepolisian bisa segera menemukan siapa pelakunya. Baik, terima kasih Bu Ai Mariati, Ketua dari KPAI, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.